Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Pardede dari kampus Universitas Undrika yang berada di Batam. Saya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan perkembangan anak usia dini. Oke, kita akan masuk dalam materi. Yang pertama, ada pertumbuhan janin pada kehamilan. Pertumbuhan janin dalam kandungan merupakan hasil interaksi antara potensi genetik dari ayah dan ibu dan lingkungan intrauterin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan janin. Yang pertama ada faktor ibu. Faktor ibu itu seperti tinggi badan, keadaan gizi, tingginya tempat tinggal, atau ada manusia yang perokok, kelainan pembuluh darah, kelainan uterus, dan kehamilan ganda. Yang kedua ada faktor anak seperti jenis kelamin, kelainan genetik, atau virus, dan kelainan kongenital lainnya. Yang ketiga itu ada faktor plasenta, di mana faktor plasenta ini dapat menyebabkan malnutrition intrauterin. Selanjutnya ada tahap pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin pada kehamilan dapat dibedakan dalam minggu atau bulan. Biasanya kehamilan dibagi atas 3 periode, yaitu periode terdiri dari 3 bulan yang disebut trimester, yaitu trimester pertama antara 0 sampai 12 minggu. Trimester kedua antara 12 sampai 28 minggu, dan trimester yang ketiga antara 28 minggu sampai 42 minggu. Pada trimester yang ketiga dapat menimbulkan kehamilan tanpa terjadinya perbanyakan sel, terjadi pada trimester ketiga kehamilan. Kekurangan asupan gizi pada fase ini berakibat pada berat badan yang tidak optimal pada bayi. Pada bulan ke-7 terjadi kenaikan berat janin 1/2 ons per hari. Di usia ini janin berukuran 25-30 cm dengan berat sekitar 10 ons. Yang selanjutnya, bayi sudah dapat hidup di dunia luar, meski kemungkinannya bertahap hidup tidak besar.
Di usia 8-9 bulan, berat janin bertambah mencapai 1 ons per hari dan terjadi penyimpangan bertambah zat gizi. Saat 8 bulan, janin berukuran 40-43 cm dengan berat sekitar 1.800-2.000 gram. Janin bayi mempunyai tanda cukup bulan, yaitu saat usia kehamilan 37-42 minggu atau saat memasuki usia 9 bulan. Bayi berat lahir cukup memiliki berat badan sekitar 2.500-4.000 gram dan panjang badan sekitar 46-55 cm. Bayi mempunyai ciri-ciri untuk dalam pertumbuhan yang baik saat melahirkan, yaitu memiliki ciri-ciri kulit halus, tidak berwarna kuning, organ sempurna, rambut tumbuh dengan baik. Yang selanjutnya ada perkembangan fisik anak awal usia 0-2 tahun, di mana masa usia 0-2 tahun, pada masa ini anak-anak belajar mengangkat kepala, yang kedua belajar berguling sampai 6 bulan, yang ketiga belajar merangkak, yang keempat berjalan 2-3 melangkah sampai umur 12 bulan. Yang terakhir itu ada berlari, menendang, naik turun tangga, berpegangan dengan tangan orang lain sampai umur 24 bulan. Perkembangan fisik bayi di usia 4 bulan pertama meningkatnya 2 kali lipat fisik tubuh anak dan berat bayi rata-rata 3 kali bertumbuhnya pada waktu masa lahir. Peningkatan berat bayi disebabkan adanya peningkatan jaringan lemak, namun pada tahun kedua dan ketiga pertumbuhan bayi itu semakin lebih lambat untuk bertumbuh dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ada pada usia 4 bulan tinggi bayi sekitar 23-24 cm. Yang kedua itu ada pada masa usia 1 tahun sekitar 28-30 dan usia 2 tahun sekitar 32-34 inci. Pada saat usia mencapai 2 tahun, tubuh bayi memperlihatkan kecenderungan bangun tubuh bayi. Yang ketiga, bangun bentuk tubuh pada masa usia 2 tahun cenderung panjang dan langsing, cenderung gemuk dan bulat, cenderung berat keras, membentuk persegi panjang. Selanjutnya ada perkembangan kognitif pada anak usia 0-2 tahun, di mana perkembangan kognitif itu adalah kemampuan berpikir manusia termasuk di dalamnya perhatian, daya ingat, penalaran, imajinasi, kreativitas, dan bahasa. Menurut ilmu Jean Piaget dalam Youth 2010 mengidentifikasi perkembangan kognitif individu, yaitu usia 0-2 tahun dikenal dengan tahap sensori motor. Pada masa ini perkembangan tertuju pada gerak refleks sebagai bukti adanya kemampuan menyadari pada sebagai sesuatu yang di dekatnya. Menggambarkan seseorang memiliki gerak tubuh, maksudnya kemampuan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari perilaku, gerak, dan konsekuensinya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang peran orang tua dalam kembang tumbuh anak. Peran orang tua dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak sangat penting. Salah satunya mengajarkan cara berbahasa dengan yang baik dan pergaulan yang baik. Tentunya masih banyak contoh lain yang bisa dikembangkan, yaitu pembiasaan-pembiasaan lain sesuai lingkungan budaya masing-masing. Misalnya, membiasakan sesuai lingkungan budaya, menghargai hasil karya anak walaupun bagaimanapun bentuknya, dan tidak membandingkan hasil karya anak sendiri kepada anak lain. Dan keluarga dapat berperan sebagai fondasi dasar untuk memulai langkah-langkah membudayakan karakter anak tersebut, mampu bersikap baik, berperilaku yang baik, dan
mendapatkan karakter yang diharapkan. Pembiasaan yang disertai dengan teladan dan diperkuat dengan penanaman nilai. Selanjutnya ada perkembangan emosional pada bayi umur usia 0 sampai 2 tahun, di mana pada minggu ketiga atau keempat dari usianya, bayi mulai tersenyum jika merasa nyaman dan tenang. Pada minggu ke-8, jika bayi tersebut melihat wajah saudara dan orang-orang di sekelilingnya. Ekspresi wajah anak pada fase ini sangat penting untuk membantunya berinteraksi. Sangat penting juga untuk membantunya merawat seperti ibu atau ayahnya. Wajah bayi menggerakkan ibu dan ayah untuk semakin lebih berinteraksi dengan bayinya. Tidak aneh jika senyum bayi lebih banyak tertuju kepada orang tuanya yang merawatnya, yang sering berada di sampingnya. Selanjutnya pada bulan ke-4, bayi mulai tertawa. Pada bulan ke-6 sampai ke-8, bayi mulai belajar mengekspresikan emosi-emosi pokok seperti gembira, terkejut, marah, rasa takut. Secara spontan, ia akan berlindung ke orang tuanya yang ia merasa percaya dan nyaman. Selanjutnya ada pada bulan ke-12 sampai bulan ke-15. Ketergantungan bayi pada 1-2 orang yang merawatnya, terutama ayah dan ibunya, akan semakin besar. Kita lihat dan kita rasakan anak tersebut semakin gelisah ketika dihampiri dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Yang selanjutnya ada pada umur 18 bulan, di mana bayi mengamati sesuatu objek yang berupa akan menghasilkan emosinya, di mana pada bayi tersebut akan spontan merasakan respon kejadian tertentu. Selanjutnya ada usia 0 sampai 3 bulan. Ini kita melihat berdasarkan tabel. Kemampuan sosial emosional pada usia 0 sampai 3 bulan, anak sudah mulai mampu menatap dan tersenyum. Yang kedua, menangis untuk mengekspresikan ketidaknyamanannya. Selanjutnya ada usia 3 sampai 6 bulan, di mana bayi mampu merespon dengan gerakan tangan dan kaki. Yang kedua, menangis jika mendapatkan yang tidak sesuai yang dia inginkan. Yang ketiga ada umur 6 sampai 9 bulan, di mana bayi mampu mengulurkan tangan atau menolak untuk diangkat atau digendong. Yang kedua, menunjuk sesuatu yang diinginkan. Yang keempat ada umur 9 sampai 12 bulan, di mana bayi menempelkan kepala bila merasakan nyaman dalam pelukan seseorang. Yang kedua, menyatakan keinginan dengan berbagai gerakan tubuh dan ungkapan kata-kata yang sederhana. Selanjutnya ada umur 12 sampai 18 bulan, menunjukkan reaksi marah jika permainannya diambil. Yang kedua, menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap orang yang baru dikenalnya. Yang ketiga, bermain bersama teman tetapi sibuk dengan mainannya sendiri. Yang keempat, memperhatikan atau mengenai teman-teman yang beraktivitas di samping atau di lingkungannya. Yang terakhir ada 18 sampai 24 bulan, di mana bayi mengekspresikan rasa takutnya, rasa kecewanya, rasa senangnya itu menjadi kemampuan ekspresi emosionalnya pada umur 18 sampai 24 bulan. Nah, yang kedua itu ada menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain. Sekian dari saya, hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.